Jadi ada Rocky Gerung ngomong, digebukin, atau ditembak misalkan lebih buruk lagi gitu ya. Itu kan sebenarnya hak tentara. Jadi tentara mungkin nanti akan mengatakan bahwa saya menafsirkan membela negara adalah dengan membantai para oposisi terhadap pemerintah. Bisa aja kan ditafsirkannya seperti itu gitu. Dan ini bukan hanya asumsi, ini pernah kejadian seperti itu. Dan ini terbukti sekarang, itu rapat DPR malah sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Artinya ada pemaksaan, artinya ada pertentangan terhadap demokrasi. Begitu. Sekarang saya menegaskan Baraya bahwa tentara itu adalah abdi negara. Dia sakral. Jadi darahnya para tentara itu suci. Itu jiwa raganya tentara itu suci. Karena apa? Karena mereka membela negara. Sekarang mau diturunkan pangkatnya menjadi bagian dari pemerintahan. Artinya apa? Mereka bisa aja ngikutin rezim. Kalau sudah seperti itu, mereka membela pemerintahan, membela rezim, membela partai politik, bukan membela negara. Saya misalkan konteksnya, saya tuding pemerintahan, saya kritik, saya koreksi pemerintahan misalkan. Boleh tidak? Boleh. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari bela negara saya. Saya membela negara dengan mengkritik pemerintah. Itu adalah sah dan wajar. Dan TNI itu gak boleh ngapa-ngapain saya karena saya membela negara dalam wujud mengkritik pemerintah. Sekarang kalau misalkan TNI itu nanti menjadi bagian dari pemerintah, saya mengkritik pemerintah, saya bisa didor. Ya, karena apa? Karena kewenangan mereka untuk menjadi seperti itu, karena mereka memang berhak untuk itu gitu. Berhak untuk memegang senjata maksudnya. Nah, ini kan sebenarnya berbahaya Baraya. Jadi inilah alasan kenapa negara demokrasi itu tidak ada yang menyerahkan kekuatan paling supreme-nya itu kepada militer, harus diserahkan kepada sipil karena tentara adalah alat negara. Dan ditambah lagi, masalah yang berikutnya adalah bahwa kalau misalkan nanti tentara itu masuk ke ruang sipil, maka itu namanya adalah pemberangusan terhadap tentara, pemandulan terhadap tentara. Karena apa? Tentara itu harus bela negara, dia maju di garda terdepan. Kemudian ketika dia ngurus remeh-temeh birokrasi, ngurusin protokolnya pemerintah dan sebagainya, maka mereka tidak profesional sebagai tentara dan tidak becus sebagai pemerintahan. Jadi di sini dia kopong, di sana dia kopong. Kalau misalkan ada serangan dari luar negeri, misalkan ada Amerika Serikat atau Israel misalkan nyerang Indonesia dan sebagainya, si tentara itu tidak akan sanggup karena mereka selama ini mikirin administrasi, mikirin protokol yang biasa diserahkan kepada orang-orang sipil.